ini dong, nggak punya uang dong, nggak punya apa-apa. Aduh, nggak bayangin deh Dominic. Iya ya. Halo semuanya. Ada Pak Pendeta. Susan, Tony, Ada Pak Gede. Pendeta. Halo Pak Pendeta. Halo kita. Ya. Aduh, Ini Pak saya Pendeta. ikut prihatin ya, Susan ya, tadi dengar nih dari jauh, kayaknya di PHK ya, apa ya? Iya nih. Pak Pendeta. Aduh, ya. Tuhan berkati, nanti pasti diberi jalan keluar dan semuanya dicukupkan ya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Baik, kalau boleh Pak Pendeta mau cerita Natal, karena kita sudah mau masuk bagian yang inti dari bagian saat ini, di ibadah ini. Walaupun Dominic lagi di Singapura, Ini Pak Pendeta. Aduh. ya, Susan, juga semua teman-teman, ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita tunduk hati, tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur dimanapun kami sekarang berada. Tuhan eratkan kami, kumpulkan persekutukan kami lewat jaringan internet ini. Kami rindu Tuhan di Natal ini Tuhan bersabda kembali, hadir dan lahir di hati kami, menghalau berbagai ketakutan dan berbagai kengerian bahkan Tuhan di tengah pandemi sekarang. Roh Kudus bertatalah lebih kuat lagi, mampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yuk teman-teman sama-sama katakan. Amin. Nih, lihat gambar ini. Nanti bisa dimaknai ya gambarnya ya. Kita kan sedang lagi dalam pandemi nih sekarang. Tadi PHK, terus banyak toko tutup, ekonomi lagi nggak bagus. Terus banyak sekali orang-orang yang merasa down, ditinggalkan karena tidak bekerja, bisnisnya lagi drop tadi. Terus kayaknya kok dicuekin sama teman sahabat, dibiarkan, bahasa kerennya mengalami abai, ya, dicuekin sama orang-orang yang biasanya dekat banget sama dia. Tapi ada kabar sukacita. Di saat seperti ini, kita merayakan kelahiran Tuhan dan Juru Selamat. Siapa kira-kira teman-teman? Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia datang untuk boleh memberikan damai dan sukacita. Bahkan di tengah tangisan, bahkan di tengah kerawanan, bahkan di tengah himpitan, bahkan di tengah sakit penyakit, bahkan di tengah ancaman maut sekalipun. Oleh karenanya mari mengingat di bagian Yesus Tuhan kita lahir, kita ulangi lagi cerita dan bagaimana peristiwa di kandang Bethlehem, ya, Yusuf Maria. Mau dengar ya? Buka Alkitab sekarang. Lukas 2 ayat 10 sampai 14. Lukas 2 ayat 10 sampai 14. Ya. Yang dekat Alkitab, di tempat mejanya, di kursinya, di rumah, di mana, atau teman-teman atau Bapak Ibu yang ikut juga ya. Kepala sekolah, Bapak Ibu guru, orang tua murid, papa mama, silakan kalau mau buka handphone, aplikasi Bible-nya dibuka sekarang. Ayat 10 sampai 14. Lukas 2 ayat 10 sampai 14. Lukas 2 10 sampai 14. Pak Pendeta tahu koneksi kadangkala bisa ada yang kecepatan, ada yang kebelakangan gitu ya. Tapi ini hanya beberapa ayat, nanti bisa baca ayat lengkapnya. Tapi Pak Pendeta mau ajak kita baca sama-sama. Di mute aja kalian, mute saja.
tapi kita baca bareng-bareng. Oke, bisa ya? Teman-teman, mari kita membaca firman Tuhan. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat mau tumuli ngendiko, marang wong-wong mau, ojo podo wedi, lan kowe podo dak wartani kabungahan gede, kang bakal tumrah marang sak bangsa kabeh. Ing dina iki wis miyos juru slametmu, yaiku Sang Kristus, kang jumeneng Gusti ana ing kutane Daud. Alai didok suruh-suruhan ima tunasida, unan mabiar hamu, ai barita halalas di roha godang do kubuan tu haguna parsaulian di sandok bangsoi. Ai naung tubudo ni hamu saborninan ni huta ni si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Nanti baca lengkap ya, sama papa mama, sama keluarga, dan seluruh bagian itu. Tapi kita pegang dapat yang pertama nih teman-teman, juga Susan, Tony, juga Dominic ya, dan semua kita yang ada dimanapun. Pertama, pesan Natal telah lahir. Telah lahir siapa? Nih, ayat 11 tadi ya, dari Lukas 2 ayat 10-14 kita lihat ayat 11 ini dia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat artinya penolong. Juru selamat artinya yang lebih kuat menolong yang lemah. Juru selamat artinya siap sedia untuk membantu, memberi solusi, memberikan hikmat yang baik, menyatakan, mewartakan yang indah untuk kelegaan orang lain yang biasanya ya, posisinya lebih lemah, lebih kecil. Juru selamat, siapa dia? Yaitu Kristus Tuhan. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita semua. Di kota Daud, itu menunjukkan tempat. Kota Daud itu menunjukkan bahwa cerita kita tahu ya, kalau Natal ini bagaimana Yusuf, Maria didatangi malaikat-malaikat, lalu mereka berjalan sama-sama, lalu keluarga kecil ini boleh dibentuk oleh Tuhan ketika khususnya Yesus, bayi Yesus lahir. Seperti kalian juga, seperti teman-teman juga. Sekarang kalian sudah makin besar, sudah SD. SD itu perjalanan yang paling panjang dalam proses belajar mengajar. Kita bersyukur ya, walaupun PJJ betul ya, proses pembelajaran jarak jauh, online. Kadangkala wifi-nya naik turun, putus nyambung ya. Kadangkala belajar harus permisi dulu ke toilet, atau ada yang suara, atau ada orang lewat mengganggu atau apa. Tapi puji Tuhan, kita sudah selesai 1 semester. Benar? Iya. Dan ini kan ucapan syukur. Kita berdoa, Bapak Ibu Guru boleh terus diberkati kesehatan. Kita berdoa semua karyawan dari
komplek SDK 11 diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa, wakil kepala sekolah, dengan seluruh jajaran penabur diberkati oleh Tuhan. Tapi yang lebih lagi, papa mama, orang tuamu, ayah ibu, oma, opa, ya, opung boli, opung boru, yang kakung, yang putri, cici, koko, ya, kakak adik, semua dikasih, semua dijagai seperti Tuhan menjagai Yusuf, Maria, dan bahkan dia sendiri, bayi kudus yang katanya tadi siapa? Yesus, Juru Selamat, Immanuel. Tapi, nah ini nih yang penting. Tapi, gitu kan ya teman-teman. Jadi kalau yang penting itu biasanya setelah kata tapi gitu ya. Tapi yang lebih penting, Pak Pendeta mau nanya, sudahkah dia itu benar-benar lahir di hatimu? Yang lebih kuat lagi nih Pak Pendeta mau tanya. Mungkin kalian kan udah respon di hati pikiran. Pak Pendeta, kan Natal sekarang perayaan. Berarti Yesus sudah lahir, kan tadi dibilang telah. Nah, nih, apakah Juru Selamat Tuhan dan Juru Selamat kita itu Yesus Kristus masihkah lahir? Nah, ini dia. Di tengah pandemi, di tengah corona tadi, di tengah COVID-19, di tengah ekonomi yang lagi kurang baik, di tengah bisnis, toko-toko tadi, usaha dagang, pekerjaan yang lagi drop tadi, di tengah perjuangan kesehatan dan macam-macam. Ya, macam-macam. Bukan hanya Indonesia, semua negara. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Bukan hanya tua, tapi juga muda, semuanya. Bukan hanya yang sudah orang tua, tapi juga untuk anak-anak. Untuk kalian juga, untuk kita semua. Nah, sekarang ini dia firman Tuhan. Ayat 12. Ya, izinkan Pak Pendeta ulangi ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu itu bagi kita semua. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Di dalam cradle, ya. Palungan atau cradle itu sekarang apa? Hatimu. Hati Pak Pendeta. Hatinya Susan, ya, tadi yang orang tuanya sedang kena PHK, tapi kita percaya Tuhan akan terus berkati Susan dan keluarganya, cukupkan kebutuhannya, makanan, minumannya. Kalau kita boleh peduli juga boleh berbagi kepada Susan, kepada keluarganya dari hal-hal yang kecil. Atau juga boleh bersyukur bersama Dominic tadi yang lagi di Singapura, tetap rendah hati, tetap mengingat teman, tetap mengingat, nah ini dia, tugas, ya kan Dominic, ya, Tony juga tuh, ya, Pak Pendeta sebut Tony sama Dominic dan Susan, ini artinya buat semua juga loh ya, buat semua juga, buat Pak Pendeta juga, karena Pak Pendeta anak-anaknya juga sekolahnya di Penabur loh, iya, benar, tapi sudah SMP ya, tapi ini untuk kita semua. Apa itu? Tetap lakukan tugasmu. Ya, sebaik-baiknya. Tadi katanya harus bikin apa? Puisi atau tugas-tugas yang lain? Coba dicek and recheck lagi. Ya, dipersiapkan, dirampungkan lagi. Nah, itu wujud bahwa dia ada lahir. Damai sejahtera kasih Yesus Tuhan Juru Selamat itu lahir di cradle, di hati, pikiran, dan hidupmu. Kalau yang secara umum, ya kita kenal tuh ada himbauan 3M, melakukan 4M, apa 5M juga. Tahu ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya, ingat ya, ya kan? Susan, Tony, juga Dominic pasti tahu. Memakai masker, ya kan? Yang pertama tuh, apalagi menjaga
menjaga jarak, physical distancing, ya kan? Ada juga apa? Ya, yang lain-lain ya. Makan yang sehat, bergizi, ya, menjemur bisa juga, minum vitamin bisa juga, dan macam-macam yang lain. Ya, tapi juga jangan lupa. Nah ini selain begini kan, kalau penabur begini ya kan? Kalau salam, tapi juga rajin mencuci tangan. Nanti kalau pandemi udah selesai, tetap rajin cuci tangan. Bener kan? Jadi yang baik-baik itu diteruskan. Ya, makin rajin belajar, makin menyelesaikan tugas-tugas, makin hebat di dalam kreativitas, ya, makin sungguh-sungguh, bukan makin rajin main game, ya kan? Bukan makin keranjingan lihat, saya sebut aja YouTube. Boleh yang isinya berhubungan sama sekolah dan tugas-tugas. Tapi kalau nggak ada hubungannya, ya jangan. Itu artinya kita belum mempersilahkan dia lahir. Ya, nanti munculnya apa? Takut, ketakutan. Ya, karena belum bikin soal, belum kerjakan tugas, belum siap ujian, belum macam-macam yang lain yang lebih primer, yang lebih penting. Jadi tema hari ini mengatakan jangan takut, artinya itu. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu benar-benar mengaminkan Yesus sudah lahir, jangan takut. Siapkan yang terbaik, selesaikan tugas-tugas, lakukan semuanya dengan indah, baru kita siap. Yang kedua, ya, yang kedua ini terakhir, cuma 2 hal. Kita bisa siap berbagi kado spesial. Nah, ya kan, bisa berbagi tadi kepada Susan, ya. Tapi juga Susan bisa mengingatkan kan tadi, mengingatkan Tony, mengingatkan Dominic, ya, sampai Tony kan agak bete tuh tadi. Dia nih Susan belum apa-apa udah ngomongin soal pelajaran. Nah, justru itu berbagi. Ingetin teman-teman, udah kerjain belum tugas? Jangan game doang loh. Iya kan? Boleh kalau waktu luang gamenya dikit-dikit, boleh. Tapi jangan, waduh, dari pagi sampai sore. Ya, Pak Pendeta pernah kaget tuh. Ada anak penabur juga bilang, oh saya main game dari pagi sampai menjelang malam. Waduh, ya, iya, jangan. Kerjakan tugas dengan baik. Tugas semua diselesaikan. Saling mendoakan. Tadi juga kan Susan sama Tony bilang, enak ya kamu Dominic bisa jalan-jalan gitu. Itu juga doa. Ya, jadi kalau ngomong sesuatu biar itu jadi doa. Doakan Dominic, karena Dominic kan harus kembali ke Indonesia, ya kan? Yang mungkin ada mau jalan-jalan, ya. Jauh atau tidak jauh ya, mudah-mudahan gak usah terlalu jauh ya teman-teman ya. Sekarang jalan-jalannya, nanti pas pulang kembali ke rumah dijaga, diberi kesehatan dan diberkati oleh Tuhan ya. Nah, ayat 14. Sekarang kita kembali ke laptop, ke firman. Kemuliaan bagi Allah. Keren banget. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi memuliakan Tuhan, jadi peacemaker kepada orang lain, damai. Syaratnya apa? Itu dia, berkenan. Ya, Pak Pendeta doakan kalau nanti semua proses boleh kembali lagi belajar, baik sekarang masih online ya, jarak jauh, atau nanti bisa kembali, kita tidak tahu kapan ya. Vaksin aja kita belum tahu kapan ya teman-teman ya. Tapi yang kita tahu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel. Kalaupun nanti kita kembali belajar di kelas, belajar lagi kembali ke SDK 11
Ya, yang tercinta, syukuri semuanya dengan kemuliaan Tuhan. Bagi yang baik, terus lakukan yang indah. Bagikan sukacita dan semangat. Ada 2 S tuh. Ya, jadi kalau kita meyakini, mengimankan, mengaminkan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Damai, nah, ada 2 hal. Pak Pendeta mau supaya ini jadi juga PR dalam tanda kutip, PR iman, PR perbuatan juga ya untuk Natal. Apa itu Pak Pendeta? Nih, Susan, Tony, Dominic juga ingat ya semua. 2S, bagikan semangat, bagikan sukacita. Coba semua teman-teman dan Bapak Ibu katakan sama-sama, semangat, sukacita. Yuk sama-sama, 3 ya. Semangat, sukacita. Ya, jadi Pak Pendeta ingat, kalau Pak Pendeta atau kita ingat, kita bisa belajar di sekolah, ketemu sama teman. Walaupun juga sekarang sekali lagi kita online, jangan sampai kendor, jangan males-malesan, ya. Terus prestasimu dicatat, dibikin dengan indah, seperti waktu kita bisa ketemu dan nanti bisa ketemu lagi. Jangan sampai luntur, terus memuji Tuhan, terus menyenangkan hati Tuhan, terus membuat bangga papa mama, terus membuat sukacita kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, khususnya guru-gurumu, khususnya pasti Bapak Ibu guru juga udah kangen bingit ya, kangen banget. Nah tuh karyawan-karyawan juga masih ingat ya, yang bapak-bapak satpam yang biasa tuh yang kalau kita masuk sekolah SDK 11 di depan, aduh kalau nggak ada mereka, waduh siapa yang jaga gedung sekolah, ya kan? Didoain sekarang juga, dibagikan. Jadi walaupun kita belum ketemu nih, ya kalau dulu kan biasanya, ayo Pak, ayo ya, terus rapi baju gitu kan masuk, karena udah mau terlambat mungkin. Tapi sekarang walaupun nggak ketemu sama Bapak Ibu Satpam, security, didoain. Bapak Ibu gurunya didoain. Ya, kalau Bapak Ibu gurunya nanya di Zoom, di kelas ya, lewat online, bagaimana anak-anak, gitu ya. Bagaimana, apalagi kalau namanya udah disebut, jangan diem aja. Ya, jangan cuma kalau udah diulang-ulang sama Bapak Ibu guru, bagaimana, misalnya nama Pak Pendeta, bagaimana Lusindo, mana Lusindo? Nah, baru, ya Bu, ya Pak. Nah, harus ada kado yang lebih tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu guru tanya, bagaimana teman-teman atau anak-anak, ada pertanyaan? Kalau boleh, kalau ada yang ditanya langsung. Atau apalagi kalau ditanya, disebut namanya, Lusindo, bagaimana kamu, menurut kamu? Langsung, Pak, Bu, menurut saya gini, walaupun singkat, tapi itu menunjukkan kita bersyukur masih bisa diberi kesempatan belajar. Kasih semangat sama orang lain, ya, kasih sukacita sama orang lain. 2S, jangan lupa. Teman-teman, saya juga mau kasih lihat gambar ini. Ini gambar di rumah, di pastori, rumah kami, rumah Pak Pendeta ya. Itu idenya ada dari bekas keranjang parsel kecil, ada 2 di dapur belakang. Kemudian di minimarket kan sekarang lagi banyak tuh barang-barang dijual promosi ya, promo. Bahkan ada yang beli 1 dapat 2, ada yang beli 2 dapat 3 gitu deh. Snack maksudnya Pak Pendeta. Nah itu ini contoh saja. Teman-teman mungkin sudah melakukan, atau bahkan sama papa mama, keluarga di rumah sudah melakukan lebih banyak. Tapi mudah-mudahan ini jadi inspirasi juga. Jadi itu kami beli beberapa, lalu untuk siapa? Snack makanan atau minuman itu untuk ojek online. Nah, untuk Bapak Ibu ojek online, Mbak atau Mas, kan sekarang ini kalau nggak pakai internet, kita berhubungannya sama ojek online, bener nggak? Iya.
Jadi setelah Bapak Ibu ojek online atau Mas Mbak itu mengantarkan barang, kiriman, juga tugas-tugas sekolah ya. Yang paling sering kalau pemerintah selain tugas sekolah juga tugas-tugas les tuh. Tugas-tugas les anak-anak Pak Pendeta. Nah, setelah mereka mengantar, kita bilang, Pak, Bu, gitu ya, silahkan ambil 1 atau 2 silahkan. Karena makanan kecil atau minuman tadi. Oh, itu membawa sukacita sama mereka. Ya, membawa sukacita, bahagia. Dan yang lain-lain, berikan kado. Perbuatan, perhatian, kepedulian, ya. Memakai masker aja, teman-teman. Itu kado buat orang lain. Kenapa? Memakai masker itu menyelamatkan diri kita sendiri, dirimu sendiri, tapi juga memakai masker itu kado. Karena menyelamatkan banyak orang. Ya, selamat untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Pak Pendeta mau tutup sebelum kita masuk habis ini langsung ke doa syafaat. Pak Pendeta mau ajak teman-teman juga berbagi kado. Hah? Bagaimana Pak Pendeta caranya? Gitu ya. Susan juga, Tony juga, Dominic juga, dan semua teman-teman ya. Silakan handphonenya atau deketin laptopnya. Kita lewat chat atau lewat message ya. Kalau bisa ketik dimanapun silakan. Pak Pendeta nggak tahu apakah ini Zoom saja atau nanti sekarang juga ada di YouTube. Boleh di komennya ditulis. Tolong ketik ya kalimat yang membahagiakan, memberi sukacita tadi, atau juga memberi semangat. Sama siapa aja. Teman-teman boleh sebut namanya, boleh nggak sebut namanya. Misalnya kelas berapa, begitu, kelas yang berapa, kirim kepada gurunya. Atau Bapak Ibu Guru, Miss ya, atau Misternya, kirim kepada teman-teman yang kelas berapa, atau siapa, begitu. Silakan. Atau nggak usah disebut nama, nggak apa-apa. Misalnya membuat kalimat. Jangan takut, apalagi ketakutan bro. Gitu. Udah lahir. Siapa tuh? Tuhan dan Juru Selamat. Misalnya kayak gitu kalimatnya. Yang sederhana aja. Bisa teman-teman ya. Sekarang juga ketik spontan saja di handphonemu, di laptopmu. Susan juga ya. Roni juga ya, Dominic juga. Nah, biarlah ini kita saling share kado, ya. Walaupun khotbah ini udah selesai, walaupun ibadah ini nanti masih berlanjut, tetap Pak Pendeta kasih kesempatan untuk mengetik. Berikan, sharekan, kirimkan, bahkan viralkan kado-kado kalian, kado-kado Natal yang indah, memberi semangat dan sukacita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekarang kita masuk dalam doa ya teman-teman ya. Atau Pak Pendeta. ya Dominic. Sekarang Dominic nggak boleh sombong lagi ya. Harus. Iya. Tapi kita doakan Dominic dan keluarga boleh dijaga Tuhan selama jalan-jalan dan pulang kembali ke Indonesia dengan selamat sehat ya Dominic ya. Pak Pendeta, amin. Ya. Ini juga deh Pak Pendeta. Udah nggak mau males-males lagi deh. Ya, iya dong. Kan masih diberi kesempatan belajar kan ya Tony ya. Tony mau bilang apa sama Dominic, sama Susan, tapi juga sama semua teman-teman deh dengan firman yang hari ini boleh didengar. Iya nih teman-teman, jangan malas kayak Tony ya. Seperti pesan dari Pak Pendeta tadi. Itu ya Susan, Tony dan teman-teman. Susan gimana Susan? Kalau Susan mau bilang sama mama sama papa Susan buat sukacita berdiri
Percaya Tuhan kalau juru selamat sudah lahir. Yes. Terima Dan kasih. semua, ya, dan semua pasti diberkati, ya. Terus menjadi anak-anak yang terang, anak-anak yang membahagiakan bagi orang tua. Ya, terima kasih Susan, Tony, Dominic, dan juga semua teman-teman. Oke, sekarang kita tunduk hati, tunduk kepala. Yuk, mari kita